Siapa yang tak kenal dengan lapangan Banteng Jakarta, sebuah lapangan prestisius yang menyimpan sejarah panjang jika ditelisik secara mendalam. Di sana ada banyak cerita tentang perjalanan negeri ini. Mayoritas masyarakat Jakarta mengetahui lapangan Banteng yang terletak di Jakarta Pusat. Lapangan ini menyimpan sejarah dan perjalanan Indonesia. Namun tak banyak yang mengetahui soal sejarah hadirnya lapangan seluas 5,2 hektar ini. Lapangan Banteng berdiri pada 1623. Saat itu lapangan yang berada tidak jauh dari gereja katedral dan Masjid Istiqlal ini dimiliki oleh Anthony Pavilion SR yang kemudian diberikan ke anak laki-lakinya. Sang anak menyebut lapangan Banteng sebagai lapangan pavilion. Tak lama berselang, lapangan tersebut berpindah kepemilikan beberapa kali, dari tangan Cornelis Kastelein, Raffles, hingga dikuasai pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu nama lapangan berubah menjadi lapangan Waterloo. Ini sekaligus menjadikannya lapangan yang prestisius di Batavia kala itu. Di zaman Raffles dan kemudian setelah Raffles diganti dan kembali ke pemerintah Hindia Belanda, itu lapangan menjadi kawasan yang paling prestisius di Batavia gitu. Kita bisa melihat dalam litografi lama, elit-elit itu sering hilir mudik, ada berbagai macam lomba di lapangan tersebut, lomba balapan kuda kayak gitu ya. Itu di lapangan tersebut. Jadi itu lapangan yang menjadi simbol lifestyle dari kota Batavia di abad ke-19. Sejak abad ke-18, keberadaan lapangan Banteng terus dipertahankan. Sementara nama lapangan Banteng merujuk kepada lambang kekuatan dan nasionalisme, serta mengacu pada hewan liar yang pernah hidup di kawasan tersebut, salah satunya banteng. Di lapangan Banteng terdapat sebuah patung pahlawan yang berasal dari Papua, yakni Johannes Abraham Dimara. Dia merupakan salah satu pahlawan yang dikagumi Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Johannes Abraham Dimara terlibat dalam pembebasan Irian Barat, dan patung ini sekaligus menyimbolkan terputusnya kekuasaan Belanda di Irian Barat. Patung tersebut saat ini dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat. Selain itu dilengkapi dengan tulisan-tulisan bersejarah mengenai pembebasan Irian Barat. Kita tahu di zaman Soekarno, lapangan itu dirombak lagi kemudian dijadikan lapangan baru dengan mengganti patung Jan Pieter Sungkun, bapak pendiri kolonialisme Belanda di sini, dirobohin, kemudian diganti patung pahlawan yang dikagumi oleh Soekarno yang namanya J.A. Dimara. Itu orang Papua yang sejak tahun 50-an itu terlibat di dalam upaya mengembalikan Irian Barat ya. Dan kalau kita lihat patungnya tuh Pak Edi Sunarso yang dibuat itu dia meruta serantai, itu simbolisasi dari bagaimana kolonialisme diputuskan. Pada 2017 hingga 2018, lapangan Banteng direvitalisasi, memperlihatkan wajah taman lapangan Banteng agar nampak nyaman dan berkelas. Hal ini bisa dilihat dengan dilengkapinya kolam yang memiliki air mancur yang dapat menari saat akhir pekan, serta amphitheater yang tengahnya ditanami pohon. Revitalisasi ini membuat lapangan Banteng semakin prestisius. Keberadaan lapangan Banteng menjadi pengingat untuk masyarakat agar tak lupa pada sejarah. Devri Novaldi, Raisa Oktaviani, Arisandi, JPM TV, Jakarta.